للإمام الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ulah mana ya? طيب تفضل. قال فإن قلت فلما لم تورد في أقسام العلوم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو محمودان. Ini Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada yang bertanya, artinya jika engkau bertanya, kenapa Anda tidak mendatangkan atau tidak menuturkan dalam bagian ilmu, ya, ketika membagi ilmu ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah, dan di situ disebut tentang fikih. Ya. Lalu kenapa di dalam pembagian ilmu tidak didatangkan ilmu kalam dan ilmu falsafah? Ya, kenapa engkau jelaskan keduanya itu Fatubayyinu annahuma mazmumani aw mahmudan. Dan engkau jelaskan keduanya itu keduanya tercela atau terpuji. Artinya kenapa tidak kau katakan, ya? Tidak kau jelaskan apakah kan tadi falima lam turid walima lam tubayyin. Itu atopnya ke situ. Walima lam tubayyin. Falima lam turid fi aqsamil ulum al-kalam wal falsafah. Walima lam tubayyin annahuma mazmumani aw mahmudan. Kenapa juga tidak engkau terangkan kedua ilmu itu, ya, bahwa kedua ilmu itu keduanya terpuji atau tercela. Ini persoalan, ya, pertanyaan, ya, yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali. Maka, nah, fa'lam anna al-hasila ma yashtamilu alayhi. Anna al-hasila wala anna hasila. Anna hasila. Ada alnya tak? Ya. Anna hasila ma yashtamilu alayhi ilmul kalami minal adillati allati yuntafa'u biha. Fal Qur'anu wal akhbaru mustamilatun alayhi. Nah, jawabannya ketahuilah bahwasanya hasil, ya, yang dalil-dalil yang dikandung oleh ilmu kalam, ya, yang tafi'u biha, ya, yang artinya dalil-dalil yang dikandung oleh ilmu kalam yang bermanfaat, artinya yang dipahami dengan dalil-dalil itu, maka Al-Quran dan hadis mengandungnya, mustamilah alaih. Mustamilatun alaihi ala ma minal adillati allati yuntafa'u biha aw yantafi'u biha. Nah, wa ma kharaja anhuma fa huwa imma mujadalatun mazmubatun wa hiya minal bid'ah kama sayati bayanuhu. Nah, jika pembicaraan dalam ilmu kalam ini, ya, atau dari ilmu filsafat ini, ya, tapi di sini ilmu kalam dulu, ya. Wa ma kharaja anhuma artinya sesuatu yang keluar dari Al-Quran dan hadis, ya, maka kalau tidak dia sebuah debat yang tercela, dan itu merupakan bid'ah, sebagaimana yang akan didatangkan penjelasannya. Wa imma musyaghabatun bi ta'alluqi bi munaqadatil firaqi laha wa tatwilun bi naqlil wa imma
ghabatun musaghabah. Nah. bita'alluqi bimunaqadatil firaqi laha. Nah, kalau tidak membawa mujadalah, maka itu membawa musaghabah. Dengan bergantung kepada munaqadatil firaq, kontradiksi berbagai firqah, ya. Firqah di dalam dalil-dalil tersebut, dalam ilmu kalam tersebut, ya. Bimunaqadatil firaqi laha. Ya, kalau tidak mujadalah maka musaghabah. Musaghabah ini saghaba, ya. Mengganggu, ya. Berisik. Ya, atau sebetulnya musaghabah ini kurang ajar, ya. Sebetulnya musaghabah ini kurang ajar. Orang yang mengkritik Imam Al-Ghazali misalnya, orang yang mengkritik Imam Ibn Arabi itu musyaghib, ya, kurang ajar, artinya ya, tidak paham, tidak apa, tapi bising, itu namanya musyaghib, mengganggu, ya, musyaghib. Sebetulnya orang yang mengkritik seperti mengkritik Imam Al-Ghazali itu bukan dia sangat pengkajinya, dia baca buku pun, dia terima buku itu lalu dia ucapkan. Tak ada yang baru. Ya, nanti pun 10 tahun lagi akan datang lagi anak muda yang cakap begitu. Gitu. Mungkin setelah kepalanya sudah banyak dibenturkan di dinding baru sadar. Ilmunya banyak baru sadar. Nanti datang lagi. Ya, itu. Artinya itulah pemikiran kalau sudah dilontarkan mesti ada yang mengutipnya, nanti ada yang mengambilnya. Mesti ada. Seperti orang sikit-sikit kalau dengar perkataan orang sufi, oh ini Jabariyah, dia cakap gitu. Padahal dia tak paham Jabariyah itu apa. Kalau paham, tak akan berpikir begitu. Oh, Jabariyah nih, Jabariyah itu apa? Kan? Oh, ini tak boleh nih Jabariyah. Padahal setiap hari dia Jabariyah, tak merasa. Oh ini Qadariyah, setiap hari dia Qadariyah, ya, tak merasa. Jabariyah Qadariyah itu kan kecenderungan akal. Jabariyah ya, pernah muncul dalam sebuah pembahasan dulu. Akhirnya disebut-sebut. Oh, ada Jabariyah. Sampai sekarang ya, dikutip lagi pandangan itu. Taib. Kenapa ilmu kalam tidak dimasukkan ke dalam ilmu muamalah dan mukasyafah? Karena apakah dia termasuk yang terpuji atau yang tercela? Karena bahwasanya dalil-dalil yang didapatkan, ya, yang digunakan, yang dicakup oleh ilmu kalam, ya, itu adalah ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka sesuatu yang keluar dari Al-Quran dan hadis, maka akan menjadi dua perkara. Imam menjadi satu perdebatan yang tercela, itu bid'ah. Ya, tentang Allah, mau didebat macam mana? Ya. Atau musyaghab, ya, atau akhirnya kurang ajar. Karena ini berkaitan dengan munaqadatil firaq. Ya. Perselisihan antara firqah-firqah. Seperti sifat 20 misalnya. Sifat 20 itu kan ulama sudah mengatakan itu aqidatul awam. Bahkan kifayatul awam. Al-awam yukaffi li ajli himayatul aql. Untuk melindungi akal agar tidak berani berbicara tentang Tuhan. Cukup sampai di situ. Gitu. Maka dibahas dua perkara. Ya, dibahas dua perkara, dalil akli, dalil nakli, wa khalas.
dan tidak lebih daripada itu. Dalil akli pun akli artinya akli yang asas jiddan gitu. Dan pembahasan tentang ilahiyat, tentang nubuwah itu kan tidak ada dalam sifat 20. Sifat sam'iyat misalnya. Itu masih luas lagi perbincangan itu. Cuman orang menganggap bahwa sifat 20 itu sudah ukuran yang kayu ukur atau kaidah yang penuh, yang total gitu, yang sehingga ketika orang membaca Ibnu Arabi membagi akidah, pertama burhani, ya, akli ilmi itu yang ada dalam mazhab asas yaitu Asy'ariyah. Takwil misalnya. Itu kan takwil juga kan untuk awam. Sekarang Allah punya tangan. Kalau memang paham, tak perlulah tangan apa pula. Itu kan awam. Mubtadi. Allah tangan ini ke tangan ini. Tangan ini tangan. Itu ya tidak iya. Iya ke orang sudah master profesor. Ya, Allah tangan mana ya satu tangan. Masih belajar tentang takwil. Gitu. Nah, maka orang-orang sufi meninggalkan takwil, kembali kepada salaf. Paham? Gitu. Bukan kalau meninggalkan takwil berarti apa? Tidak ahlussunnah wal jamaah loh. Ya. Ini yang susah dipahami. Makanya ketika ilmu kalam menetapkan iyad misalnya atau yang ayat mutasabihah, iyad makna hakikinya ini, nanti makna iyad makna kuwah misalnya itu majazi gitu. Itu kan untuk aklul awam. Orang sufi mengatakan iyad yang hakiki itu yang kita tak tahu Allah, ini majazi gitu. Kenapa? Karena tidak mau mentakwil. Itu tidak mau mentakwil. Nah, maka ilmu kalam oleh Imam Al-Ghazali tidak dimasukkan ke dalam ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Terus. Watatwilun binaqlil maqalati allati aksaruha turrahatun wa hazyanatun tasdaraiha attiba'u wa tamajjuha attiba'u wa tamajjuha al-asma'u wa tumijjuha majja yamujju wa tamajjuha tamajjuha tamajjuh itu di majja itu ya apa? Asalnya maknanya dilepeh, misalnya ada sesuatu di sini gitu. Ditolak, dibuang gitu, dibuang. Al-asma'u. Ya, al-asma'u. Artinya wa tatwilun binaqlil maqalat, dan berpanjang-panjang menukil makalat-makalat, artinya yang dikatakan di dalam ilmu kalam, ya, yang kebanyakannya adalah tarahat wa hazayanat. Tarahat itu apa? Ucapan yang apa namanya? Ucapan yang tidak ada artinya. Ya. Dan hazayanat itu kalau bahasa Indonesia banyak ngaconya lah. Apa ngaco tuh? Ya. Apa? Merapu. Banyak merapunya. Ngaur. Ya. Tarahat itu adalah omong kosong, ya. Dan berpanjang-panjang menukil makalah-makalah yang dibincangkan oleh ilmu kalam, kebanyakannya omong kosong dan juga hazayanat, ya, omongan yang tidak ada artinya. Hazayanat itu digunakan oleh orang Arab ketika orang tidur, ngelindur.
Ya. Iya, cakap bangun tidur. Misalnya mengigau. Mengigau. Orang yang bicara tanpa akal, tanpa makna yang betul. Itu namanya asal kata hazayan itu. Ya, tazdarihat tiba yang dibuang, ya, dipandang rendah tazdari itu. Dipandang rendah oleh karakter yang baik. Dan ditolak untuk didengar. Artinya didengarnya tidak enak karena mujadalah terus. Ya, seperti pembahasan tentang kalam misalnya. Memang di dalam kaidah sifat 20 itu hanya kalam nafsi, kalam lafzi gitu. Udah. Ketika ada yang mengurai lebih dari 2, ini menyalahi ahli sunnah wal jamaah mana? Itu untuk awam. Adapun orang yang sudah paham dia boleh mengurai. Itu. Ya. Seperti sifat 20 dah tak pergi kemana-mana. Itu. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Padahal itu maknanya kifayatul awam. Orang awam kafi. Cukup. Bagi yang tak nak mengaji lagi. Kalau mengaji lagi banyak lagi. Terus. Wa ba'daha khadun fi ma la yata'allaqu bid-din. Bahkan sebagiannya ya, khaudun fima la yata'allaqu bid-din, ya. Mereka masuk kepada perkara yang kebanyakannya tidak ada kaitan dengan agama. Walam yakun syai'un minhu ma'lufan fil asril awal. Dan sedikit pun dari perkara itu tidak ada, ya, tidak biasa di dalam era pertama dulu zaman sahabat tabi'in nggak ada tuh bicara tentang yang dibicarakan oleh ilmu kalam. Terus wa kana al-khawdu fihi bil kulliyati min al-bid'ah. Maka mengharungi pembicaraan tentang tauhid dengan kalam ya, secara kuliah itu bid'ah. Nah, terus walakin taghayyara al-an hukmuhu idza hadasat al-bid'atu as-sarifatu an muqtada al-Qur'an wa sunnati. Terus wa nabaghat jama'atun lafaqu laha shibahan warattabu fiha kalaman muallafan fasara zalikal mahzuru bi hukmi darurati ma'dunan fihi bal sara min furudil kifayati wa huwa al-qadru alladhi yuqabilu bihi al-mubtadi'u idza qasada ad-da'wata ila al-bid'ati wa zalika ila haddin mahdudin sanazkuruhu fil babi alladhi yali hadha insyaallah taala. Naam. Namun sekarang katanya hukumnya berubah. Jika terjadi bid'ah, ya, bid'ah yang dipalingkan, dipelesetkan dari muqtadal Quran wa sunnah, dari tuntutan maksud makna Al-Quran dan sunnah, dan kemudian apa di entitas wa naba'at apa wa tab'asu naba'at bil ghain nabaghat di kitab mana tuh ente apa Fis nabaghat ada satu kitab wa tab'asu, ada lagi satu lagi naba'at. Itu nabaghat. Nah, nabaghat berarti artinya ada satu jamaah nabaghat. Artinya apa? Ya, sangat cerdas, sangat bijak gitu. Melafaqulaha menyematkan atau melekatkan ya,
kepada bid'ah yang sharifah itu adalah syubah. Ya. Satu syubah, satu sesuatu yang samar, sesuatu yang satu tuduhan gitu, satu. Dan lalu kemudian mereka menyusunnya untuk perkara itu kalaman mu'lapan. Perkataan yang mudah didengar, yang enak, yang biasa. Maka akhirnya larangan tersebut ya, disebabkan darurah, maka dibolehkan. Ya, bahkan termasuk menjadi fardu kifayah. Ya, itu kadar yang sebetulnya alladzi yuqabilu bihil mubtadi, ya, yang berlawanan dari seorang ahli bid'ah ya, ketika dia punya qasadad da'wata ilal bid'ah, ya, bertujuan untuk mengajak kepada bid'ah. Wa dzalika ila hadin mahdud, demikian itu ya, kepada batas yang tertentu. Dan itu akan disebutkan di bab yang khusus membahas tentang ilmu kalam ini, kedudukannya, dulu apa, sekarang apa, ya, kemudian bagaimana menyikapinya gitu. Dulu yang namanya pembicaraan seperti yang dibicarakan oleh ulama ahli kalam di zaman setelah abad kedua lah katakan, setelah abad pertama lah, itu bid'ah betul. Nanya Tuhan ada atau tidak gitu. Atau nanya Tuhan istiwa gitu, apa, atau tangan di mana, bagaimana. Itu dulu tak boleh, bid'ah gitu. Tapi kemudian berubah menjadi fardu kifayah untuk membicarakan itu. Maka yang tadinya dilarang disebabkan penting membahas perkara itu, akhirnya dibolehkan. Nah, karena ada satu jamaah yang memang nabaghat, ya, dengan cerdas menyusun kata-kata yang baik, gitu. Ya, akhirnya mereka sematkan itu sebagai sebuah syubah, sebagai sebuah tuduhan-tuduhan yang perlu dijawab, ya, sehingga berubah yang dulunya bid'ah akhirnya menjadi fardu kifayah. Gitu. Akan tetapi kata beliau, ya bahkan setelah itu berubah lagi menjadi ilmu mujadalah kan di atas. Kenapa saya tidak sebutkan? Karena ternyata ilmu itu kalau bicara tentang dalil yang dikandung dalam Al-Quran dan hadis, sudah ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau keluar dari itu, maka akan terjadi dua perkara. Ya. Imma itu menjadi mujadalah yang mazmumah, atau akan musaghabah, ya, akan bising di antara perselisihan firqah-firqah. Ya. Taib. Wa amma terus ammal falsafatu falaysat ilman bi ra'siha bal hiya arba'atu ajza'i. Adapun filsafat maka sebetulnya dia bukan ilmu. Ya. Falaysat ilman bi ra'siha, yani asalnya itu bukan ilmu. Ya, sama dengan psikologi misalnya. Sosiologi kan asalnya bukan ilmu. Tapi karena berbagai persoalan banyak sekali, dan persoalan demi persoalan melihat banyak kesamaannya, maka dibuat variabelnya, disusun kaidahnya. Asalnya bukan ilmu. Gitu. Akhirnya kan orang sekarang, tak boleh lah, karena orang akan terganggu secara psikologi, secara sosiologi, secara ekonomi, secara politik. Kalau tasawuf kan nggak ada, tak ada sesuatu yang di luar mengganggu kalau nafsunya sehat, selesai. Itu. Hambatan itu cuma nafsu doang, nafsu saja. Nggak ada ini masalah secara fisiologi, ya karena jiwanya sakit. Tapi secara sosiologi jiwanya sakit. Secara ekonomi jiwanya sakit. Mau ekonominya macam mana, mau tekanan politik seperti apa, atau kesenjangan sosial seperti apa, kalau nafsunya sehat tak ada pengaruh apa-apa. Maka tasawuf tidak bicara tentang apa hambatan-hambatan dalam hidup ini. Nafsu. Yang lain tak ada. Ya, kalau nafsunya hilang, nggak ada itu di luar faktor apapun.
Mau faktor X, faktor L, tidak ada. Ya, maka filsafat juga asalnya bukan ilmu. Karena renungan. Apa yang direnungin? Ya. Allah tanjih la yukhayyal wala yu'lam wala yudrak wala yusawwar. Begitu. Bahkan asalnya filsafat itu adalah sebuah kebijaksanaan, ya, sebuah renungan kepada sesuatu secara logik. Asalnya itu saja. Bukan ada ilmu yang memang berasal dari sebuah ilmu, tidak. Ya. Baik. Bal hiya arba'atu ajza. Filsafat mempunyai 4 sisi, 4 bagian. Yang pertama, ahaduha al-handasatu wal hisabu. Handasa, hisab. Itu. Terus Wahuma mubahani kama sabaqa wala yumna'u anhuma illa man yakhafu alaihi an yutajawazu bihima ila an yatajawaza bihima ila ulumin mazmumatin. Nah, kedua ilmu handasa, ilmu hisab, ya. Handasa itu ilmu apa? Engineering. Ya, ilmu hisab, ilmu matematika. Ya, keduanya boleh sah-sah saja. Itu sudah dibahas dulu. Gitu. Dan tidak ada halangan kecuali dikhawatirkan, ya, kedua ilmu itu akan menjadi ilmu yang tercela. Itu. Terus fa inna aktsaral mumarisina lahuma qad kharaju minhuma ila al-bid'i. Ya. Bahkan kedua ilmu itu kalau ditekuni secara mendalam kadang-kadang membawa kepada bid'ah. Ya. Ada sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Ya. Terus fa yusanu ad-dha'ifu anhuma la li'ainihima kama yusanu as-sabiyyu an syati'in nahri khifatan alaihi min al-wuqu'i fin nahari. Maka orang-orang dhaif itu dijaga dari dua ilmu itu, bukan karena zat ilmu itu sendiri. Ya, seperti anak kecil dijaga dari tepi sungai, takut jatuh ke sungai. Gitu. Wa kama yusanu hadisul ahdi bil islami an mukhalatatil kuffari khaufan alaihi. Sama dijaga juga orang baru masuk Islam dari bercampur orang kafir karena takut kafir. Ma'a anna al-qawiyya la yundabu ila mukhalatatihim. Ya, orang yang kuat juga tidak dianjurkan untuk berhubungan kepada mereka. Taib. Asani al-mantiqu wa huwa bahsun an wajhi dalili wa syurutihi wa wajhin li haddihi wa syurutihi wa wajhil had. Ya. An wajhi dalil wa syurutihi wa wajhi haddi. Itu apa dia itu? Wa apa? Wa wajhil haddi wa syurutihi. Ada wajhid dalil, ada wajhil had. Ya. Dan surutnya, surut wajh dalil, surut wajhil had. Wahuma dakhilani fi ilmil kalam. Ya. Mantik adalah membahas tentang sisi dan syarat dalil. Ya, dari segi dalil. Kemudian satunya dari segi definisinya dan syarat-syaratnya. Dan itu termasuk ilmu kalam. Mantik kan termasuk ilmu kalam. Mana dalilnya, sampai di mana batasannya. Begitu. Nah, maka kalau keluar dari dalil-dalil itu maka jadi perdebatan. Ya, taib. Terus asalisu al-ilahiyatu wa huwa bahsun an zatillahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi wa huwa dakhilun fil kalami aidan. Wal falasifatu lam yanfaridu fiha binamtin akhara min al-ilmi
balin faradu bimadzahiba ba'daha kufrun wa ba'daha bid'atun wa kama anna i'tizala laisa ilman bi ra'si bal ashabuhu ta'ifatun minal mutakallimina wa ahlul bahsi wan nazri infaradu bimadzahiba batilatin fakadzalika falasifati. Padahal beliau ini setelah mendalami filsafat ini ngomong begini nih. Ya. Beliau adalah pakar ilmu kalam, pakar ilmu filsafat, pakar ilmu handasah, pakar ilmu hisab. Ya. Yang ketiga al-ilahiyat, ya, masalah teologi, ya. Ketuhanan. Yaitu membahas tentang zat dan sifat Allah. Ini juga termasuk dalam ilmu kalam. Maka filsafat itu dalam perkara ini dia tidak hanya ilmu filsafat saja yang membahas perkara ini. Nah, bahkan dalam filsafat ini banyak mazhab-mazhabnya juga. Sebagian ada yang kufur, sebagian ada yang bid'ah. Sebagaimana orang Mu'tazilah katanya, kemudian menjadi satu firqah, ya, dan punya kaidah sendiri, itu juga sebetulnya sama sekali bukan ilmu apa yang dia bahas itu. Dan golongan Mu'tazilah itu ya, sebagian besarnya adalah orang-orang mutakallimin, ya, orang-orang yang suka mengkaji, meneliti, gitu, yang hanya fokus kepada mazhab-mazhab yang dianggap batil. Begitu juga filsafat. Sama, i'tizal itu ya Pak, menggunakan akal, filsafat. Ya. Hatta kalau mereka menyadari saudara kita ya minas salafiyah al-mutaakhirin itu juga ya, apa yang menjadi manhaj mereka itu juga laisa ilman bi ra'sihi. Gitu. Tidak. Karena akhirnya menggunakan filsafat juga. Menggunakan akal. Makanya dikatakan Imam Ibn Taimiyah adalah orang pakar ilmu kalam, pakar filsafat Imam Ibn Taimiyah. Maka ketika menolak lalu membuat taksim salasa itu juga akal juga. Itu juga filsafat juga. Artinya terjebak di sumur yang sama. Sebetulnya tauhid yang aman, tasawuf itu yang aman. Tapi otak mereka yang nggak aman, itu aja. Coba Imam Al-Ghazali kan datang dari mereka, dari ahli filsafat, dari ahli kalam, begitu masuk tasawuf, beliau bid'ah kan tuh, kafir bid'ah tuh. Makanya habis diserang kan Imam Al-Ghazali itu oleh tokoh-tokoh filsafat Islam. Gitu. Padahal beliau membahas ini dalam rangka Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau nggak ada tasawufnya kacau. Ya. Tanyakan dah para ahli filsafat sampai di mana dia membahas ilahiyat. Tak selesai. Karena kaidahnya kaidah yang yang dikaji itu nggak keluar ya, dari kaidah akal yang terus-menerus seperti ini Jabriyah, ini Qadariyah, sedikit-sedikit seperti itu. Ya. Maka sampai sekarang juga udah 3 kali profesor filsafat misalnya, tetap bicaranya akhirnya saya tidak mengerti tentang Tuhan gitu. Karena mau diletakkan di akal di situ. Kalau dia tidak berlabuh ke tasawuf tidak selesai. Lalu datang orang baru mengkaji filsafat. Wah, biar aja nanti juga kalau udah pecah otaknya selesai. Datang lagi yang baru. Yang baru-baru aja tuh, baik yang tekun ilmu kalam, ilmu filsafat, gitu. Karena setiap orang yang mughamarah ilmiah pernah artinya melalui mughamarah ilmiah. Mughamarah ilmiah itu apa? Pengembaraan ilmu, mengalami itu. Nanti juga kalau udah, ya. Bahkan saya punya pandangan orang yang berpikir, ya. Artinya saya tidak takut kepada orang yang terus berpikir meskipun sekarang sesat. Ya, karena pasti akan terima kebenaran. Ya, secara pribadi saya jujur, orang kritis sangat, saya suka. Nanti juga dia sampai kepada
hak yang dia akan anut mati-matian. Daripada orang yang otaknya tidak dipakai, kelihatannya soleh, itu akan seperti jerami yang ditiup angin. Tahu jerami? Kapas ditiup angin, tidak teguh kepada kebenaran. Karena otaknya tidak dipakai. Maka lebih baik orang yang berpikir, silakan. Rata kritik. Jujur dia tidak suka, dia kritik. Dia suka, dia kritik. Jangan dibenci. Gitu. Kita dorong terus agar sampai pada hak. Karena itu sedang melakukan pengelanaan. Ya. Sedang mengembara. Sedang berkelana. Nanti juga kalau udah selesai nyanyinya ya sudah. Diam. Daripada yang kelihatan soleh padahal nggak ada otaknya tuh. Ya. Terus. Warabi'u at-tabi'iyati. Ya, ilmu fisika ya, ilmu fisik. Wa ba'duha mukhalifun lisyar'i wad-dini wal haqqi. Ya, berani beliau mengatakan wa ba'duha mukhalifun lisyar'i wad-din karena beliau mengkaji wal haq. Nah, terus Fahuwa jahlun wa laysa bi'ilmin hatta yuradahu fi aqsamil hatta nuradahu. Yurada. Ya. Hatta yurada. Di sini nu. Hah? Di kitab. Nu. Nah, boleh. Ya, karena beliau yang ngomong kan. Hatta nurida berarti jangan kalau nurida. Ya. Artinya kata beliau yang keempat ini ilmu fisika ini termasuk filsafat. Ya. Sebagiannya itu menyalahi syariat, menyalahi agama dan menyalahi hak. Bahkan itu sebuah kebodohan yang sama sekali bukan ilmu sehingga kita masukin ke dalam bagian ilmu. Gimana? Bukan ilmu dimasukin sebagian ilmu. Dan sebagian Wa ba'duha bahsun an sifatil ajsami wa khawassiha wa kaifiyati istihalatiha wa taghayyuriha. Sebagian lagi membahas tentang sifat-sifat jisim, ya. Tentang sifat-sifat jisim satu kebendaan dan khawasnya, sifat-sifat karakteristiknya serta bagaimana cara merubahnya. Ya. Itu masalah fisik kan, ya, berubah. Ya, kemudian membahas secara kimikal, ya, itu ke situ. Wahwa syabihun binazril atibba. Itu serupa dengan pandangan-pandangan medik. Illa anna at-tabiba yanzuru fi badanil insani ala al-khususi min haitsu yamrudu wa yasih. Nah, namun kalau ilmu kedokteran masalahnya objeknya badan manusia secara khusus. Kalau ilmu kimikal, fisik, ya, fisika atau kimia itu kan ajsam, artinya semua kebendaan. Gitu, tentang karakteristiknya, lalu bagaimana merubahnya, seperti itu. Seperti dokter, namun kenapa dokter masuk kepada Mahmud misalnya atau fardu kifayah? Karena itu objeknya adalah badan manusia yang dari segi sakit dan sehatnya. Wahum yanzuruna fi jamil ajsami min haitsu tataghayyaru wa tataharraku. Ya, adapun tabi'iyah itu orang-orang tabi'in dia melihat kepada semua ajsam, bukan hanya manusia. Ya, bukan hanya binatang, semua. Ya, dilihat dari segi perubahannya dan perkembangannya. Walakin litibbi fadlun alaihi wa huwa annahu muhtajun ilaihi. Nah, tapi ilmu perobatan itu punya keutamaan dan diperlukan. Amma ulumuhum fi tabi'iyati fala hajata ilaiha. Fa idzan al-kalamu sara. Fa idzan al-kalamu sara min jumlatis sana'ati al-wajibati 'ala al-kifayati Sina'at al-wajibati 'ala al-kifayati hirasatan
khirasatan di qulubil awami an takhayyulatil mubtadi'ati. Adapun ilmu-ilmu tentang tabiiyat ini ya tidak diperlukan. Maka membicarakannya juga merupakan sejumlah sinaat ciptaan gitu yang wajib alal kifayah, artinya sinaatil wajibah alal kifayah, sejumlah sinaat itu satu produk, arti satu ciptaan ya. Ciptaan yang wajib alal kifayah, yang wajibnya itu hanya sebatas kecukupan, tidak boleh berlebih untuk menjaga hati orang awam agar tidak berkhayal dari khayalan orang-orang yang mubtadi'at. Dari khayalan orang-orang yang terus mengada-ada ya satu perkara. Ya. Akhirnya kita juga kalau mengikuti kajian fisik kemana-mana itu, terus entah betul atau tidak, gitu. Ya, itu seperti sebuah membicarakannya hanya sebuah ciptaan yang mesti dicukupi pada batas tertentu, sampai cukup saja, tidak berlebih-lebihan. Wa innama hadasa zalika bihudusil bid'i kama hadasat hajatul insani ila isti'jaril bazraqati fi tariqil hajji bihudusi zulmil arabi wa qat'ihim at-tariqa. Artinya wa innama hadasa zalik, kenapa terjadi seperti itu? Ya, bihudusil bid'ah gitu, dengan terjadinya hal-hal yang baru, sebagaimana terjadinya keperluan manusia untuk menyewa para bazraqah. Bazraqah itu satu bodyguard yang digunakan untuk melindungi orang yang berjalan dalam pergi haji, gitu, fitorikil haji. Karena takut terjadinya bihudusi zulmil Arab, ya, zalimnya orang Arab atau qat'i turuq, begal mereka, maka disewa bazraqah itu. Ya. Artinya peristiwanya hanya ketika itu saja digunakan, ketika ada perlu, begitu. Kalau tidak ada perlu maka sudah jangan bisa. Kita melihat tentang satu kejadian alam semesta, ini apa ini? Dijawab. Ya karena beda, bagaimana misalnya tsunami misalnya. Ini tsunami nggak ada kaitannya dengan Tuhan, ini kaitannya dengan, kan kacau itu. Kan bid'ah itu. Kufur malah nanti. Ya, ini Al-Quran ayatnya ini. Nggak ada, Tuhan nggak tahu apa-apa. Ya, ini betul-betul murni kejadian alam. Jadi jangan dikaitkan dengan Tuhan. Ini sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan. Ini kan takutnya seperti itu. Kajian tabi'iyah itu. Macam mana tidak ada Tuhan? Ya. Daun yang kering jatuh. Ya, tak ada orang tahu, Tuhan tahu. Itu tak akan tsunami yang besar. Itu. Justru unik di Al-Azhar dulu ada dokter filsafat ya, mengatakan bahwa ini murni kejadian alam, tabi'iyah. Dan yang mengatakan tidak, ini ada kehendak daripada Allah, justru itu seorang pengkaji dari akademis. Ya, secara akademis. Jadi ketika Dokter Najjar ya. Saya pun terkejut, padahal saya belajar ilmu filsafat itu dari beliau di Al-Azhar, dari beliau Usuluddin. Tapi ketika ada tsunami di Aceh, berdebat di TV itu. Nah, kok yang Al-Azhar mengatakan itu tabi'iyah saja, karena dia orang filsafat. Ya, orang filsafat, lulusan Al-Azhar padahal. Ya. Ketika orang Dokter Najjarnya itu mengatakan Al-Quran, ya, beliau menjawab, saya hafal Al-Quran. Ya Allah. Ya.
Ya, seperti tsunami kan itu banyak orang-orang tabi'in mengatakan bahwa itu murni peristiwa alam semesta yang terjadi sekian ratus kali, sekian ratus tahun sekali, misalnya disebabkan ini, jadi tidak ada hubungannya dengan kutukan, nggak ada hubungannya dengan teguran, nggak ada hubungannya dengan siksaan, nggak ada. Gitu. Ya padahal apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya itu mesti ya ada teguran dari Allah agar kita kembali kepada Allah. So, yang ditegur itu yang tidak mati, yang hidup. Ya. Yang mati itu justru satu teguran gitu. Ciptaan Allah kok, ya. Milik dia, ciptaan dia. Tidak zalim Allah membuat mati semua. Kecil aja bagi Allah. Jangankan orang yang berdosa ditegur. Kan di Al-Quran dikatakan, kalau tidak ada orang berdosa, aku hilangkan manusia ini, aku ciptakan manusia yang berdosa agar bertobat kepada aku. Karena maknanya apa yang terjadi di alam ini? Teguran untuk kita yang hidup. Gitu. Maka tidak boleh, wah itu sebab ada maksiat di sana. Loh, itu yang mati itu, mungkin aja yang mati itu ya orang soleh ya, yang diambil oleh Allah karena Allah mencintainya. Gitu. Apapun yang terjadi ya, di dunia ini itu teguran bagi yang hidup. Oleh karena itu kenapa Allah di akhirat nanti banyak sangat Allah ampunkan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau disiksa tak akan jadi pelajaran yang lain. Berarti siapa yang di akhirat sudah selesai, ya nggak ada lagi pelajaran. Ya, maka perbuatan Allah kan nggak ada yang sia-sia. Ya kalau di akhirat tak ada lagi pelajaran, ampunkan saja. Kenapa? Li'annahu min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Maka ada sebagian para aulia Allah itu dia nak segera mati itu karena takut kena musibah di dunia. Lebih takut di akhirat justru ya. Itu bagi yang dia di dunianya memang ya, hebat gitu. Di kita ya dunia akhirat lah kita takut. Nah, walau tarakal arabu udwanahum lam yakun isti'jarul. Kalau orang Arab musuh-musuhnya itu dibiarkan, artinya tidak takut dengan para pembegal itu, maka nggak ada istijar kepada Khurras itu. Ya, tidak. Lam yakun istijarul Khurras min syuruti tarakil hajj. Ya, menyewa bodyguard itu tidak menjadi syarat di perjalanan haji. Nah, falizalika law tarakal mubtadi'u hazayanahu lama iftaqara ila ziyadati ala ma uhida fi asri sahabati radhiyallahu anhum. Nah, maka begitu juga orang-orang mubtadi kalau dia tidak melakukan omong kosongnya, ya, maka lama iftaqara ila ziyadah ala ma'ahida fi asri sahabat. Maka enggak perlu ada tambahan lagi terhadap apa yang telah terjadi di zaman sahabat. Ya, karena orang-orang ahli bidah cakap lagi, maka akhirnya kita mentakwil, kita membuat membuat satu kaidah ilmu akidah gitu. Secara filsafat, secara kalam, secara gitu. Terus faliya'lamal mutakallimu haddahu min ad-dini. Mana? Na'am. Maka hendaklah seorang mutakalim itu mengetahui hadnya dalam agama ini. Nah, ini ilmu kalam yang dibicarakan oleh
oleh orang ahli kalam dengan kaidah-kaidah itu jangan dijadikan satu kaidah yang mati, tidak boleh. Tidak, itu sekedar untuk agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi. Dah, iman itu di sini nantinya. Sampai buku-buku mesti seperti yang ditetapkan oleh ilmu kalam. Tentang Allah di atas aras mau dibicarakan, orang sendiri dia tidak tahu. Di sini sudah. Nah, kecuali jika terjadi kekacauan baru dibatasi di sini. Gitu. Maka falya'lamil mutakallim haddahu minad-din. Hendaklah orang-orang yang ahli mutakallim itu tahu batasannya di dalam agama. Wa anna mawqi'ahu minhu mawqi'al harisi fi tariqil haji. Nah, maka kedudukannya orang-orang mutakallim itu serupa sama dengan kedudukan haris di jalan haji. Ya, orang mutakallim itu hanya sebatas haris li aqlil awam. Stop. Kalau sudah tidak awam, udah tinggalkan itu kaidah. Gitu. Nah, fa idza tajarrada al-harisu lil hirasati lam yakun min jumlatil haji. Kalau seorang haris artinya sudah tajarrud lil hirasa, maka tidak lagi menjadi sejumlah haji. Ya, artinya kalau memang ilmu kalam itu orang mukmin sudah sufi semua, udah nggak perlu ilmu kalam. Udah nggak perlu ilmu kalam. Ya, orang sufi bicara, oh ini melanggar ilmu kalam, alamak, matilah awak nih. Ya. Terus saya cakap bahwa ilmu sifat guru itu akidah awam. Marah. Loh, yang cakap Syekh Marzuki yang menulis kitab Aqidatul Awam, lo kok marahnya dengan saya? Ya. Terus wal mutakallimu idza tajarrada lil munazarati wal mudafa'ati wa lam yasluk tariqal akhirati wa lam yastaghil bi ta'akhudil qalbi wa salahuhu. Allah. Lam yakun min jumlatil ulama iddin aslan. Kalau seorang mutakallim ketika dia melepaskan tajarrud ila, kalau tajarrud li ini ketika mereka fokus kepada munazarah. Sama juga tadi itu haris fokus kepada hirasah, lam yakun min jumlatil haji. Dia tidak termasuk orang yang haji karena dia hanya gitu. Sama dengan mutakallim katanya. Kalau dia fokus kepada munazarah saja, debat saja, tidak menempuh jalan akhirat, tidak bertasawuf lah katakan, tidak sibuk menangani hati dan memperbaikinya, itu tidak termasuk sejumlah ulama. Itu teolog. Ya. Teolog saja. Maka orang-orang teolog itu kan mengkritik masalah-masalah yang dalam dari agama. Mengkritiknya langsung lagi kepada maqalil aulia. Itu bukan kacau balau. Kacau beliau gitu. Maaf tadi itu, fa iza tajarradal haris lil hirasa lam yakun min jumlatil haji. Kalau dia fokus menjadi bodyguard, maka dia bukan orang haji meskipun menjadi syarat haji dalam perjalanan, tapi dia bukan haji, cuman penjaga. Maka ilmu kalam itu bukan dia ahli akidah, dia penjaga kaidah yang menjaga agar akal awam selamat akidahnya. Sudah. Nah kalau fokus itu saja berdebat itu bukan ulama. Ya, bukan ulama uddin.
Itu bukan ahli usuludin, itu ahli uculudin. Ya. Bahasa Jawa itu ucul apa? Lari, terlepas, copot gitu. Ya. Orang Banten ucul itu misalnya kita setengah pegang tali yang mengikat kambing, lalu kambing mau ngamuk terlepas, itu ucul. Wah ucul katanya terlepas. Itu uculudin, agamanya sudah terlepas, ya sudah lari. Dia kira ilmu kalam itu apa? Oh akidah itu di sini. Kalau dia paham sifat 20, kalau tidak mengkritik wahdatul wujud. Wong sifat 20 itu wujud, hanya wujud Allah, yang lain tak ada. Nah, terus Walaysa 'indal mutakallimi min ad-din illa al-aqidata allati syarakahu fiha alladhi syarakahu. Di ente apa itu Hafiz? Sama. Ya. Terus syarakahu fiha sairul awami wa hiya min jumlati a'mali zahiril qalbi. Masya Allah. Wal lisan kaman. Jadi bagi orang mutakalim, ya, bagi orang mutakalim, walaysa indal mutakalim, artinya tidak ada di sisi orang mutakalim dari agama ini, ya, melainkan akidah. Yang mana akidah itu dikongsi di dalamnya oleh semua orang awam. Yaitu sejumlah aktivitas di luar hati dan lidah. Itu. Dia bicara ilmu kalam tinggi-tinggi, akidah yang dibicarakan itu akidah yang ada di otak awam, bukan ada yang ada di otak ulama, apalagi aulia. Alaysa indal mutakallimina minad din illa al-aqidah allati syarakahu fiha sairul awam. Wa hiya jumlatu a'mali zahiratil qalbi. Itu bukan pembicaraan tentang aktivitas rohani, tetapi aktivitas di luar itu. Wa innama yatamayyazu 'anil 'ami. Wa innama yatamayyazu 'anil 'ami bi sanatil mujadalati wal hirasati. Namun kenapa dia lebih istimewa dari orang awam? Karena dia pandai cakap, pandai mujadalah. Padahal apa yang dibincangkannya untuk awam. Seolah-olah wah, paling mengerti Tuhan. Fa'amma ma'rifatullah ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa jami'i ma asyarna ilaihi fi ilmil mukashafati fala yahsulu min ilmil kalami. Maka ma'rifat Allah, sifatnya, fi'ilnya, dan segala yang kami singgung di dalam ilmu mukasyafah itu memang tidak terjadi di ilmu kalam. Bal yakadu an yakuna al-kalamu hijaban alaihi wa mani'an anhu. Bahkan ya, pembicaraan tersebut hijab, ya, tidak sampai begitu, dan mani. Ya. Dia berbicara tentang ilmu kalam itu justru kalau dibatasi sampai situ, itu tidak sampai kepada pembahasan dalam ilmu mukasyafah. Ya. Saya pernah mendatangi orang yang bising, artinya mujadalah tentang ilmu kalam itu. Kata saya, ini sebetulnya ya kaidah agar akal awam itu tidak berani memahami Allah dengan akal sepenuhnya, karena akan terjebak kepada dua kecenderungan akal. Apa? Jabari atau apa satu laginya? Qadari. Jabari, Qadari. Gitu. Maka orang sufi itu terus lari kepada pandangan batin. Itu saya cakap begitu, apa ya? Ya, sama sekali tak ada respon. Ya. Sama juga orang yang mati rasa gitu, dicubit apapun tak ada respon.
Kata saya, rugilah cakap dengan orang yang sudah mati otaknya tuh. Sudah. Tapi kalau memang dia terus berpikir, bagus. Cuman kalau tidak berpikir itu bahayanya. Kalau terus berpikir nggak apa-apa, biar. Terus. Wa innamal wusul. Amal wusul ilahi bil mujahadati allati ja'alahu Allahu subhanahu muqaddimatan lil hidayati haitsu qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Namun untuk sampai kepadanya, kepada ilmu mukasyafah itu dengan mujahadah, bukan pembahasan ilmu kalam itu. Yang Allah jadikan mujahadah itu sebagai permulaan untuk mendapat hidayah itu. Di mana Allah berfirman, orang-orang yang berjihad demi kami, maka akan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Karena Allah betul-betul bersama orang yang muhsinin. Nah, terus Fa in qulta faqad radatta haddal mutakallimi ila al-hirasati al-aqidati al-awami an tashwishil mubtadi'ati kama anna haddal bazraqati hirasatu aqmashatil hajiji an-nahbil arabi waradata haddal faqih ila hifzil qanuni alladhi bihi yakuffu as-sultanu syarra ba'd ahli al-udwani an ba'din. Nah, jika ada yang bertanya, kamu rodat artinya diulang-ulang terus bahwasanya batasan makna mutakallim itu hanya sampai kepada penjaga akidah awam dari gangguan orang-orang mubtadi'ah. Kenapa orang ahli sunnah masuk ke dalam perbincangan akidah? Akhirnya kan namanya ilmu kalam akhirnya. Kenapa masuk kepada perbincangan akidah yang dilakukan oleh mubtadi'in ahli bid'ah yang menggunakan pendekatan memahami Allah dengan filsafat? Kenapa filsafat tidak dimasukkan ke muamalah wala mukasyafah itu? Ya karena filsafat itu banyak cabangnya, termasuk di dalamnya ilmu kalam filsafat itu. Ya, termasuk mantik. Termasuk artinya alat yang digunakan untuk membahas tentang Allah. Dan itu yang terjadi firaq, yang munaqadatil firaq itu. Itu karena mereka menggunakan filsafat semua. Ya. Artinya menggunakan akal semua berbicara tentang Tuhan itu. Nah, disitulah akhirnya ya, Imam Asy'ariyah itu ya, tampil karena dia memang pakarnya di situ. Setelah mereka menyadari ternyata memahami Allah itu ya, diikuti kelompok Mu'tazilah itu ternyata tidak selesai, akhirnya kembali kepada akidah yang ada di sini. Nah, akhirnya dia buat satu kaidah. Itu dia guna akidah itu pembicaraan tentang akidah yang dibicarakan oleh ahli sunnah ya, secara filsafat, secara mantik, secara kalam itu hanya untuk menjaga akidah awam dari gangguan orang-orang mubtadi'ah. Sama seperti batasan seorang bazraqah, bodyguard, ya, itu hanya memelihara bawaan, artinya benda-benda akmis itu pakaian-pakaian para haji dari rampasan orang Arab, dirampok oleh orang Arab. Nah, seperti itu. Ya kalau sudah aman sekarang sudah tak ada. Sekarang sudah tak perlu lagi badrakah. Ya. Kita pergi haji dari sini pejam sampai Jeddah. Sudah tak ada lagi bazrakah, tidak ada lagi Sekarang justru pencurinya ada di dalam muasasahnya, di dalam maktabnya sudah. Ya. Di polisnya sudah. Sama emir-emirnya. Ya. Dan kau mengulang-ulang bahwa haddal faqih, ya, seorang faqih itu ya, makna faqih itu
sebatas kepada penjaga konun, undang-undang. Ya, yang digunakan oleh sultan untuk mencegah keburukan sebagian musuh satu sama lain. Terus wahatani, ini masih pertanyaan. Wahatani rutbatani najilatani lil idofa ilu. Ini dua rutbah ini betul-betul nazilah. Ya, kalau digandingkan agama, ini kok rendah sekali. Kamu mengatakan orang mutakalimnya seperti itu, fakihnya seperti itu. Ya. Sedangkan katanya ulama umat ini masyhur dengan keutamaannya itu adalah fuqaha mutakalimun. Ulama ramai fuqaha, ulama ramai mutakalimun. Kenapa tiba-tiba Anda mengatakan mereka adalah ulama dunia? Bahkan ilmu kalam tidak termasuk. Ya. Ilmu muamalah, amal, mukasyafah atau ilmu hakikat. Begitu juga fikih itu hanya sebagai ahli hukum, ya, ahli undang-undang. Gitu. Tetapi faktanya fuqaha banyak sangat, mutakalim banyak sangat. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Pakai patanzilu darajatihim ila hadhil majila safilah bil idafati ila ilmidin. Bagaimana Anda merendahkan derajat mereka kepada kedudukan yang rendah ini? Kaitannya kepada agama. Ini pertanyaan yang ditimbulkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Begitu. Nah, kamil fa'lam. Fa'lam anna man arafa al-haqqa birrijali harafi mutahatil dalal. Fi matahatid dalal. Fa'rif haqqa ta'rif ahlahu. Fa'rifil haqqa. Fa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. In kunta sadikan tariqal haqqi. Naam. Wa in qani'ta bitaqlid. qana'ta. In qana'ta bitaqlidi wa nazari ila mashtahara min darajatil fadli bainan nasi fala taghfal an sahabati wa alawi mansibihi wa uluwi mansibihi. Fala taghfal anis sahaba wa uluwi mansabihim. Nah, apa jawabannya? Ketahuilah anna man arafal haq birrijal hara fi matahatid dalal. Ketahuilah barang siapa yang mengenal kebenaran hak di orang, ya, rijal kan artinya di tokoh. Dia mengatakan kalau dia yang cakap pasti benar. Ini namanya kebenaran itu di tokoh, di para tokoh, di para. Maka Anda akan bimbang, ya, di lembah kesesatan. Akan kebingungan, artinya akan jatuh kebingungan di lembah kesesatan. Maka kenalilah hak, engkau akan mengenal siapa yang bersama hak. Ya. Jadi kita bicara hak saja, mungkin berbenturan dengan ramai orang, berbenturan dengan, tidak ada masalah. Hak-hak. Gitu. Maka pa'rifil haq ta'rif ahlah. Jika engkau seorang salik ke jalan yang hak, jika engkau memang pencari hak, jalan menuju jalan hak, ya, kenalilah hak. Ya. Tetapi jika engkau cukup puas dengan taklid, ya, dan memandang kepada derajat keutamaan di tengah orang yang masyhur, tapi jangan lupa, ya, kepada sahabat dan orang-orang yang tinggi kedudukannya. Terus faqad ajma'a Waqad ajma'a alladhina aradta bi dzikrihim ala taqaddumihim wa annahum la yudraku fi din alladzina aradta wala aradtu. Aradta. Taib. Sya'uhum wala yushakku Wala la yudrak fid dini sya'wuhum wala yushakku wubaruhum. wala yusakku ghubaruhum. Terus
wa lam yakun taqaddumuhum bil kalami wal fikih Bal bal bi ilmi al akhirati wa suluki tariqiha. Masya Allah. Taib. Apa kata beliau? Kamu jangan merasa cukup, merasa puas dengan taklid dan melihat kepada derajat keutamaan di tengah orang yang masyhur. Maka kamu jangan lupa para sahabat dan kedudukan tinggi para sahabat. Ya. Orang-orang yang kau telah paparkan tadi itu, ya, yang kau sebutkan terdahulu itu, telah sepakat bahwa mereka itu dalam urusan agama, ya, tidak lebih kedudukannya, bahkan la yusaku gubaruhum, ya. Artinya debunya aja itu enggak sampai, ya, enggak tembus kepada mereka dibanding sahabat. Nah, sahabat enggak dikenal sebagai orang mutakalimin, faqih, enggak. Bahkan dikenalnya bi ilmil akhirah wa suluki tariqil akhirah. Ya. Itu kata beliau, sahabat bukan faqih. Sahabat tidak bicara tentang kalam. Ya. Tapi untuk dibandingkan dengan mereka, la yudrak fid din sya'buhum. Ya, wala yusakku gubaruhum. Ya. Walam yakun taqaddumuhum bil kalam wal fiqh bal bi ilmin. Wa ma fadlu Abi Bakar, coba. Wa ma fadlu. Wa ma fadlu Abi Bakar. Wa ma fadula ya. Fadula. Wa ma fadla Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nasa bi kasrati siyami wala salata wala bi kasrati riwayati huwa. Wala salata. Bi kasrati siyamin wala salatin. Terus? Wala bi kasrati riwayatin wala fatwa wala kalamin. Allah. Walakin bi syai'in waqara fi sadrihi kama syahida lahu sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam falyakun hirsuka fi talabika zalika sirru fa huwa al-jawharu nafisu wa durul maknun. Nah. Dan Sayyidina Abu Bakar tidaklah keutamaan, ya, Sayyidina Abu Bakar itu dengan banyak puasa, banyak sholat, banyak riwayat, banyak fatwa, banyak kalam. Tetapi dengan sesuatu yang ada, ya, bersarang di dalam dadanya. Sebagaimana yang telah disaksikan oleh Rasulullah Sayyidul Mursalin. Ya, maka hendaklah, ya, kamu sungguh-sungguh, artinya semangat dalam mencari rahasia itu. Fi talabi dzalika sirri. Karena itu adalah jauharun nafis. Ya, itulah permata yang berharga dan permata yang maknun, yang tersimpan. Nah, wada angka ma tatabaqa aksarun nasi alaihi wa ala tafkhimihi wa ta'zimihi li asbabi wadawain yatulu tafsiluha. Nah, da'anka artinya tinggalkan, ya, apa yang menjadi kesepakatan banyak orang dan atas tabkhim ta'zimnya, pengagung-agungannya karena sebab tertentu, karena motif tertentu yang kalau dirinci panjang, kalau diuraikan. Ya. Artinya itu kita lihat anugerah dari Allah, dan bukan itu orang bisa, ya, hebat. Orang mungkin menjadi ketua qadhi, ketua mahkamah, ketua majelis fatwa, ketua majelis ulama, ketua jamiah ulama, ketua, ya, sama sekali itu bukan menunjukkan bahwa, ya, dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja yang dilihat adalah apa yang waqara fi sadri. Jadi maka ma'al haq, bukan ma'ar rijal. Itu maksud beliau, ma'al haq la ma'ar rijal. Falaqad qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil alafi min as-sahabah an alafin.
Kenapa anil alafi? An alafin minas sahabati radhiyallahu anhum kulluhum ulama'u billah. Ulama'u Billah. Rasulullah wafat meninggalkan ribuan sahabat, semuanya ulama. Qubida Rasulullah an alaf, itu meninggalkan sahabat. Wafat meninggalkan sahabat, kulluhum ulama'u billahi. Asna alaihim Rasulullah. Rasulullah memuji itu. Ashabi kan nujum katanya. Iya kata Nabi, ashabi kan nujum. Sahabatku bintang-bintang. Aina maqtadaitum muhtadaitum. Kepada siapapun kamu mengikuti mereka, ya, kamu akan mendapat petunjuk. Nah, walam yakun Walam yakun fihim ahadun yahsunu sun'atal kalami. Wala yahsunu sun'atal nah. kalami. Wala Tak seorang pun pada mereka itu yang pandai bercakap-cakap tentang kalam. Yahsunu sun'atal kalami. Ya, bercakap-cakap bercakap-cakap ini berindah-indah, ya, berindah-indah dalam menciptakan percakapan. Artinya dalam bicara tentang kalam, tentang tauhid, tentang akidah, tentang ini, tentang ya padahal orang-orang sufi menyikapi pembahasan tentang kalam, ya. Ya semuanya kalam. Sekarang begini. Orang yang cenderung kepada tajsim misalnya. Ya, Allah ya ada tangan, gitu. Ada kalam. Ya. Tak pernah pun dia tengok betul-betul ada tangan. Semua untuk menetapkan akal. Ya. Kafir itu takut membawa kepada awam kafir. Bukan kafir keluar dari Islam. Ya. Bukan kafir keluar dari agama, tidak. Itu dia berbicara tentang furu'ul bahas. Pembahasan Allah yang bersifat furu', bukan usul. Kalau ganti Tuhan baru usul. Ganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru usul. Ganti salatnya itu baru usul. Coba dari firqah siapa yang salat 5 waktunya berbeda? Ya. Ada. Ya. Terus dari firqah Islam siapa yang mengatakan bahwa salah satu sahabat itu Tuhan? Itu yang najis akidahnya. Ya. Kalau cuma artinya sabbah wa jassam, itu masih ikhwaninal muslimin. Cuman khata' fi furu'il bahas. Seperti misalnya Imam Mahdi ada atau tidak? Yang satu demi Allah tidak ada. Furu' Imam Mahdi ada. Ya, Imam Mahdinya ada. Gitu. Tapi bilanya tidak sekarang tapi nanti mau ya, tidak ada masalah. Tapi sepakat ada. Enggak, Imam Mahdi itu hanyalah sebuah simbol. Siapa saja yang bawa kepada hak itu adalah Imam Mahdi. Ya, berarti ada. Adapun caranya bagaimana? Jangan dikafirkan. Makanya Imam Al-Ghazali tidak masuk kepada ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Ya. Ini kalau yang terus bicara nggak ada malu-malunya, itu ilmu muka badak. Muka itu wajah badak, wajah tebal. Ya. Wala nasaba nafsuhu lil fatwa minhum ahadun illa bid'at. Wala nasaba nafsahu lil fatwa minhum ahad. Lil fatya. Lil fatya. Fatya wala futya? Futi.
wala nasaba nafsahu lil fatya minhu ahadun illa bid'ata asyara rajulan. Nah. Dan di sahabat itu tidak ada yang mendudukkan dirinya ya di antara mereka untuk berfatwa, hanya berapa belas orang saja, tak ramai. Walaqad kana, na'am. Qad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar. Qad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum Abdullah. Ya. Dan anaknya Sidna Umar, Sidna Abdullah itu termasuk ahli futya, ahli fatwa. kana idza su'ila anil fatya yaqulu lis-sa'il izhab ila fulanil amiri alladhi taqallada umuran nasi. Ketika ditanya tentang fatwa tertentu, ya, maka dia menjawab kepada yang bertanya, coba pergi kepada si fulan yang amir, dialah yang mengenangani perkara-perkara manusia itu. Terus wada'aha fi unuqihi isyaratan ila anna al-fatya fil qadaya wal ahkami min tawabi'il wilayati wa sultan. Beliau Sidna Abdullah bin Umar itu meletakkan fatwa itu fi unuqihi, ya, di dalam tanggung jawabnya, ya, untuk dengan mengisyaratkan bahwasanya fatwa itu dalam masalah hukum, ya, itu bagian daripada penguasa dan sultan. Itu artinya itu merupakan fatwa dia, ya, ketika tentang bagaimana untuk menetapkan hukum ini. Bisa terjadi, bagaimana ini terjadi, ini bagaimana gitu. Bagaimana menentukan satu Ramadan misalnya, bagaimana, kan itu mesti mengikuti mufti kan sana, ya, yang bertanggung jawab kepada urusan orang banyak, itu adalah pemerintah. Tanya kepada dia, karena dia yang akan memilih, ya, untuk memutuskan. Sebetulnya kalau sudah pemerintah memutuskan, sudah gitu. Enggak perlu bahwa ini harus disatukan. Jadi repot. Dia yang perlu bersatu, malah dia ingin mempersatukan. Itu kepada sultan. Walamma mata Umar. Lamma mata Umar radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'ud, mata tis'atu asyaril ilmi. Coba, ketika Sayyidina Umar wafat, apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Telah wafat, ya, 9 dari 1/10 ilmu. Ilmu 10. Mati Umar sama juga 9 yang mati. Tinggal 1 aja, 1/10 berarti. Karena dari 9 1/10-nya itu Sayyidina Umar. Nah, faqila lahu ataqulu zalika wa fina jillatus sahabati faqala lam urid ilmal futya wal ahkami innama uridul ilma billahi ta'ala. Allah, kamu mengatakan demikian, sedangkan pada kami ini sebagian besar para sahabat, aku bukan bermaksud ilmu fatwa dan ilmu hukum, kalau itu banyak, tapi yang aku maksud adalah al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Nah, aftara annahu ara apa? Aftara. Waduh. Afatara annahu. Belum makan belum? Nah, afatara annahu arada sun'atal kalami wal jidali fama wal jadali fama baluka la tahrus ala ma'rifati zalikal ilmi allazi mata bi mauti Umar
mata bimauti Umar tis'atu a'syari. Tis'ata a'sarihi. Terus wa huwa alladhi sadda babal kalami wal jadali wa daraba subighan bid-durrati lamma awrada alaihi su'alan fi ta'arudi ayataini fi kitabillah wa hajarahu wa amara an-nas bi hijrihi. Wa hajarahu wa amara an-nas bi hijrihi. Kas apa ini ya? Mana? Tidakkah engkau melihat bahwasanya apakah engkau tahu bahwasanya Sayyidina Umar itu menginginkan sunatal kalam wal jidal? Ya, kan tidak pernah afatara annahu arada sunatal kalam wal jidal. Ya, la fama baluka. Ya, maka apa terlebih lagi? Ya, kamu tidak betul-betul ingin mengetahui ilmu tersebut, yang mana ilmu tersebut mati dengan matinya Sayyidina Umar seperti 1/10-nya, 9 dari 1/10-nya. Ya, beliaulah yang menutup pintu kalam, pintu jidal, ya, bahkan memukul seorang sabigh, ya, dengan durrah. Ya, apa durrah itu? Apa? Allahumma sholli. Dengan kayu yang di apa namanya? Allahumma sholli. Apa? Nampan. Sekejap. Nah, dengan cambuk apa? Cemeti. Dengan cemeti. Ya, dengan cemeti. Karena durrah itu asalnya benda yang halus yang dikumpulkan jadi satu, jadi cemeti. Gitu. Sabigh ini seorang yang pembuat palsu emas memalsukan emas, gitu. Ya. Pencelup emas, karena nipu maka dipecut, gitu. Nah, itu kan beliau tidak mau membuat kepalsuan, dia maunya kemurnian. Nah, sedangkan ilmu kalam ya, membuat banyak ibtidah, ya, bid'ah. Bahkan wadaraba sabighan bidurrah lima arada alaihi soalan fi ta'arud. Kenapa? Karena datang kepada mereka satu pertanyaan menolak 2 ayat dalam kitab. Jadi ada dalil-dalil Al-Quran, ya, yang berkenaan dengan 2 perkara tersebut. Banyak jidal dan banyak pemalsuan itu kan melanggar ayat Al-Quran. Oleh beliau dipukulnya, gitu. Dan menyuruh orang untuk menjauhinya, ya, untuk tidak, ya, hajarah itu tidak boleh ditanya, tidak boleh ditegur, tidak boleh. Ismu syakhs. Seorang sabigh. Nah, wadaraba sabighan bidurrati lima aurada alaihi su'alan. Karena dia bertanya di dalam membantah 2 ayat dalam kitab.
Na'am. Wa waladhi sadababal kalam na'am. Beliaulah yang menutup pintu perdebatan dan memukul seorang yang bernama Sabigh dengan cemeti karena dia berdebat dalam 2 ayat Al-Quran. Gitu, dan memerintahkan untuk ditinggalkan. Nah, itu yang kenapa dikatakan bahwa Sayyidina Umar ketika wafat sudah 9% ilmu hilang. Artinya al-ilmu billah, bukan ilmu perdebatan. Ya, ini artinya beliau menjawab tentang kenapa fuqaha yang begitu besar dianggap gitu. Sebetulnya tujuan beliau ini untuk mengihya ilmu itu agar digunakan untuk betul-betul ibadah kepada Allah, bukan mujadalah, bukan ajli dunia dan lain sebagainya. Nah, amma qauluka innal ini memang kejadian seorang sahabat bernama Sabigh bin Murrah, Sabigh bin At-Tamimiyah. Ya, betul. Terus wa amma qauluka innal masyhurin minal ulama'i humul fuqaha wal mutakallimun. Fa'lam Adapun perkataanmu bahwasanya ulama-ulama yang masyhur itu para fuqaha dan mutakallimun. Fa'lam annama yanalu bihi al-fadlu 'inda Allah syai'un wa ma yunalu bihi syahratu 'inda nasi syai'un akhar. Ketahuilah yang mendapat keutamaan di sisi Allah itu sesuatu yang lain, dan yang mendapatkan kemasyhuran di sisi orang itu sesuatu yang lain. Ini Imam Al-Ghazali ini dia sebut kemasyhuran, kehebatan, dia sudah melepasinya. Ya kan beliau disebut Hujatul Islam. Satu dunia di zamannya tak ada yang kenal Imam Al-Ghazali. Tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali. Rupanya akhirnya dia tak merasa apa-apa dibanding seorang yang bernama Yusufun Nasaj jadi tukang kedai. Beliau bertekuk lutut di situ. Nah, falaqad kanat syuhratu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bil khilafati wa kana fadluhu bisirri alladhi waqara fi qalbi. Nah, dan Sayyidina Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah Rasulullah, dan dia menjadi orang yang hebat, utama itu karena rahasia yang waqara, yang terdapat di dalam hatinya, bukan karena kalau sekarang banyak karyanya, bukan karena banyak perdebatannya, mencari konten di YouTube gitu, bukan karena itu. Untuk jadi kenal gampang kalau zaman sekarang. Berceramah tentang khilafiyah saja terus jadi artis. Itu. Dan jika datang artis, penuh orang. Orang sepi memandang khusalah. Apa khusalah itu? Nah, Wakana syuhratu Umar radhiyallahu anhu bisiyasati wa kana fadluhu bi'ilmi billahi allazi mata tis'atu asyari mimauti. Coba. Sayyidina Umar juga dikenal sebagai seorang politikus, ahli politik. Tapi keutamaannya disebabkan ilmu billah. Yang dikatakan mati 9 dari 1/10 ilmu ini dengan matinya Sayyidina Umar. Nah, wa biqasdihi at-taqarruba ila Allah azza wa jalla fi wilayatihi wa adlihi wa syafaqatihi ala khalqihi wa huwa amrun batinan fi sirrihi. Dan dengan tadi Sayyidina Umar dikenalnya dengan ilmu billahnya, dengan tujuannya taqarrub kepada Allah ketika dia menjadi khilafah,
dan keadilannya dan kasih sayangnya kepada makhluk Allah, dan itu kan amrun batin bukan amrun zahir. Ya. Fa'amma sa'iru af'alihi al-zahirati fayutasawwaru suduruha min talibil jahi wal ismi wa sum'ati wa raghibi fi syuhrati fatakunu asyuratu fima huwa muhlaku muhlik. Terus wal fadlu fima huwa sirrun la yattali'u alaihi ahadun. Adapun semua perbuatannya yang zahir, ya, maka fayatasawwaru suduruha, itu maka sudurnya, timbulnya perbuatan yang zahir itu dibayangkan oleh orang yang ya, talabal jah wal isma wasmar, orang yang mencari kedudukan, cari nama, cari terkenal, dan orang yang ingin syuhrah. Ya. Maka syuhrah itu menjadi apa? Fatakunu syuhrah fi mahwal muhlik. Ya. Syuhrah itu menghancurkan ternyata. Sayyidina Umar jadi apa? Yang amal zahirnya jadi ini, dia ingin seperti itu malah menghancurkan. Ya. Sedangkan wal fadlu, sedangkan keutamaannya fi ma huwa sirrun la yattali alaihi. Sedangkan keutamaan Sayyidina Umar justru itu yang ada pada yang sir, dan itu tak ada yang tahu orang. Kalau kedudukannya orang tahu, dan itu menimbulkan orang lain ingin, orang-orang yang mencari kedudukan ya, ingin. Fal fuqaha wal mutakallimuna mislul khulafa'i wal qudati wal ulama'i. Para ahli fikih, mutakallimun itu seperti para amir, para khalifah, para presiden, para hakim, qadi, ya, dan para ulama. Itu di dunia ini. Yang menjadi fadl adalah apa yang ada di hatinya. Bukan pembicaraannya, kedudukannya, dan ya, tidak. Qadin qasamu faminhum man aradallahu subhanahu bi ilmihi wa fatwahu wa zabbihi an sunnati nabiyyi wa lam yatlub bihi riya'un wala sum'atun. Wala yatlubu bihi riya'an wala sum'atan. Nah, mereka terbagi juga, ada di antara mereka ada yang dengan ilmunya dan fatwanya menginginkan Allah dan membela sunnah Nabi. Faminhum man arada subhanallah bi ilmihi wa fatwa wa zabbihi an sunnati Nabi wa lam yatlub bihi, dan tidak mencari ya riya dan juga tidak sum'ah. Faulaika ahlu ridwanillahi ta'ala wa fadlihim. Wa fadluhum indallahi bi ilmihim bi amalihim bi ilmihim wa li iradatihim wajhallahi subhanahu bi fatwahum wa nazarihim. Nah, itulah orang-orang yang mendapat ridha Allah. Nah, keutamaannya di sisi Allah itu bukan karena dia sebagai ulama, sebagai khalifah, sebagai mutakallimin, sebagai fuqaha, bukan. Tetapi karena mereka mengamalkan ilmunya dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ketika dia berfatwa, ketika dia berpendapat, yaitu li'iradatihim wajhallah. Bukan karena dia ulamanya, fuqahanya, tidak. Ya. Maka lihat para fuqaha ya di Baghdad misalnya, banyak satu sama lain ya sudu ba'duhum ba'd, para ulama fuqaha. Ya, apalagi lagi mutakallimin, lebih serem. Ya. Apalagi para khalifah. Ya, para khalifah sepanjang abad. Itu. Tetapi kalau mereka ada yang lahu fadl indallah, bukan karena itu semua.
Ya, karena iradatuhum wajhallah. Karena kemurnian kehendak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla ilmin amalun. Fa innahu kulla ilmi amalin. Fa inna kulla ilmin amalun. Nah, terus fa innahu fi'lun muktasabun. Nah. Walaysa kullu ilmin ilman. Amal. Walaysa kullu amalin ilman. Nah. Baik. Maka setiap ilmu ya, itu amal. Setiap ilmu itu amal. Maka hal itu adalah perbuatan yang menguntungkan, muktasab. Yang ada ya, artinya ilmu yang mengandung amal dan diamalkan, maka itu adalah satu perbuatan yang beruntung. Ya, tidak semua amal ada ilmunya. Seperti amal qulub. Ya, itu nggak ada ilmunya. Orang yang punya ilmu tasawuf, orang yang punya ilmu hakikat, apakah dia wali? Kan tidak. Gitu. Tetapi jika ilmu diamalkan, maka mungkin dia mendapatkan kedudukan fadl di sisi Allah. Gitu. Baik. Terus? Wat-tabibu yuqdiru ala yaqdiru. At-tabibu yaqdiru ala taqarrubi ila Allah Ta'ala bi'ilmihi. Dokter dengan ilmunya mampu untuk menjadi dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fayakunu musaban ala ilmihi min haitsu innahu amilun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka diberi pahala atas ilmunya karena dia mengamalkannya karena Allah Ta'ala wasultan. Wasultanu yatawassatu bainal khalqi lillahi fayakunu mardiyan indallahi subhanahu wa mutaban. La min dan sultan juga menjadi perantara antara makhluk kepada Allah. Ya. Dan sultan juga menjadi perantara di tengah-tengah makhluk karena Allah, maka itu diridhoi di sisi Allah dan diberi pahala. Terus la min haitsu innahu mutakaffilun bi ilmid din. Bal min haitsu huwa mutakallidun bi amalin yaqsudu bihi at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla. Bukan karena dia bertanggung jawab kepada ilmu agama, bukan. Tetapi karena lillah itu. Bahkan karena dia mutakallid bi amalin, karena dia menangani satu perkara yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ya, karena beliau di sini adalah sesuai dengan tajuk kitab ini Ihya'u Ulumiddin. Jadi beliau membagi ilmu itu kepada ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Nah, maka ketika itu ilmu kalam, ilmu fikih itu tidak termasuk kepada ilmu mukasyafah, tidak masuk kepada ilmu amal karena itu ilmu dunia. Semua ilmu dunia. Kalau dia melakukannya lillah, maka jadi akhirat. Ya. Mau fardu kifayah, mau ya, fikih, mau. Karena Imam Al-Ghazali itu sebagai fuqaha dan sebagai mutakallim, sebagai ahli filsafat, sebagai itu semua memang atas atas biaya, atas ya biaya kos semua pertanggungjawaban amir gitu. Semuanya memang berkenaan untuk dunia begitu. Baru dia merasa semuanya itu berarti begitu ketika ya di dalam rohaninya, ketika li ajlillah, ketika bertasawuf lah katakan. Makanya dia menulis Ihya'u Ulumiddin. Kalau tidak tidak tujuan untuk menjadikan semua itu lillah seperti yang sudah dibaca kita baca sebelumnya kan, makna akidah yang dipahami di zaman sahabat adalah melihat sesuatu dari Allah
dan terjadi dengan Allah, dilakukan untuk Allah, maka itu akidah. Itu ilmu akidah dulu ya itu. Tapi ilmu akidah sekarang kalam, katanya mujadalah. Dan yang itu dunia. Itu bahkan terakhir ini oleh beliau dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan sewaktu-waktu saja. Kalau takut terjadinya serangan-serangan ya, orang-orang yang ahli bid'ah untuk, maka ilmu kalam yang dibuat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah itu hanya menjadi bodyguard begitu kepada uqulil awam. Gitu. Jadi pertama orang timbul memahami Allah ini ya, sifat 20 dan beberapa penjelasan tentang ayat mutasyabiha dengan takwilnya. Dah, setelah itu ya kalau dia mengkaji terus lalu akidahnya semakin, imannya bukan hanya dalam akal tetapi sudah amik, ya sudah. Itu. Bukan itulah satu kaidah yang paten, itu himayati aqlil awam. Itu. Nah, bukan berarti itu adalah kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya betul.